Rapat pleno terbuka yang dilaksanakan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari kedua memanas. Pasalnya, saksi dari partai politik dan calon anggota legislatif DPD RI meminta KPU Provinsi NTB mengungkap sejumlah permasalahan yang tidak selesai saat pleno di KPU Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah permasalahan yang disampaikan para saksi diantaranya adanya indikasi migrasi suara dan penggelembungan suara terhadap salah satu peserta pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Silakan rekan Robi. Ya, rekan Mei dan juga Tribuners, pada hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 6 Maret 2024, merupakan hari kedua rapat rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana menurut jadwal bahwa rapat di hari kedua kemarin itu merupakan dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat. Namun berbeda dengan hari pertama, yang mana hari pertama berjalan lancar, hari kedua ini cukup memanas, Tribuners, yang dimana pada rapat rekapitulasi perolehan suara pada saat Kabupaten Lombok Barat terjadi adu mulut antara para saksi partai politik, baik calon anggota legislatif dan juga partai politik dan juga Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, para saksi partai politik meminta agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menuntaskan atau menyelesaikan beberapa tuntutan yang mana pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak selesai. Di antaranya adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh salah satu partai politik, yang dimana adanya migrasi suara dan penggelembungan suara terhadap salah satu peserta partai politik. Salah satu partai politik, yakni Partai Gerindra, bahkan membawa bukti dugaan kecurangan dari 78 TPS yang ada di Kecamatan Sekotong. Bukti tersebut diserahkan langsung oleh saksi dari Partai Gerindra, Alexander. Menurut Alexander, bukti tersebut sebenarnya sudah diserahkan pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten, namun tidak selesai sehingga dirinya lanjutkan di provinsi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saksi lain yang melayangkan protes adalah saksi dari Dewan Perwakilan Daerah dengan calon Lalu Suhaimi Ismi, yang mana Lalu Suhaimi Ismi ini merupakan petahana dari DPD dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut saksi tersebut, bahwa di Kecamatan adanya salah satu bukti dari perubahan suara tersebut ada coretan dari model hasil yang diunggah panitia penyelenggara kecamatan ke laman aplikasi, di mana yang diunggah tersebut adanya contohan menggunakan tip. Bahkan menurut saksi tersebut, jumlah suara tersebut hanya terkumpul di calon nomor 9 dan juga calon nomor 10, sehingga protes tersebut berlangsung alot. Bahkan antara saksi dari Partai Gerindra dan juga Partai Golkar sempat adu di tengah persidangan. Saksi dari Partai Golkar lalu Agus Alfandi untuk melakukan penyandingan suara antara C hasil dan D hasil. Padahal pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, juga Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sudah memberikan putusan agar KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan penyelidikan, namun putusan tersebut tidak kunjung dilaksanakan, sehingga putusan tersebut sampailah di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan putusan tersebut juga, KPU Kabupaten Lombok Barat melaksanakan putusan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Bahkan namun namun tersebut atau perintah tersebut ditolak juga oleh fraksi dari Partai Golkar, sehingga KPU anggap apapun nanti hasilnya, mau diperkarakan ataupun KPU siap untuk menerima semua konsekuensi asal dari pantauan kami juga. KPU Kabupaten Lombok Barat
melaksanakan yang diberikan oleh Bawaslu yang tidak jauh dari di mana siapa yang di hotel Lotte Topi tersebut dari awal untuk mencapai ruangan atau beberapa pemeriksaan tentang belakang bahkan lokasi data harus steril dari kepolisian berjaga hingga hari ini oleh provinsi Nusa Tenggara Barat dari jadwal yang kami terima bahwa rapat rekapitulasi berakhir pada besok Maret 2024. Baik, terima kasih rekan Robi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota Bawaslu Provinsi NTB. Berikut tayangannya untuk Anda. Keberatan ini dari kabupaten sudah mereka sampaikan soal 75 TPS di Sekotong. 78 kan 79 ya. Itu gimana Bawaslu melihat ini, Pak? Ya, kami nggak melihat, tapi kami memverifikasi dan menindaklanjuti. Dan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat itu sudah pertama memberi saran perbaikan lisan maupun tertulis. Oke, nggak apa-apa, KPU nolak. Kemudian atas dasar itu Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melakukan proses penanganan pelanggaran. Prosesnya apa? Karena ini sedang berproses direkap, maka kami melakukan proses penanganan pelanggaran administrasi acara cepat. Dan sudah diputus, dan sudah kami sampaikan ke teman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.